memulai kebaktian ibadah hari ini, mari kita naikkan pujian lagu. Sebelum dari itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami telah berkumpul di sini Tuhan. Kami telah datang di sini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman saudara kami Tuhan yang ada di jalan supaya sampai di sini dengan selamat tanpa penonton apapun Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan, ingin menerima berkat rahmat dari Engkau yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Nama Tuhan Yesus, selia amin. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap jiwa, menanti hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Sama-sama katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Siapa yang di sini bersuka cita, coba angkat tanganmu. Yang bersuka cita saya ajak untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Coba kita sapa satu dan yang lainnya, kanan kirinya. Katakan, kamu diberkati. Kamu hari ini cantik sekali. Kamu hari ini luar biasa. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Siapa yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami pergumulan yang cukup berat. Siapa yang sedang letih, lemah, lesu, coba angkat tangan. Siapa yang percaya hari ini kita akan dibangkitkan, amin. Kita mau sama-sama bersuka cita hari ini. Kita mau tanggalkan semua beban kita. Karena aku percaya hari ini itu adalah hari yang terbaik, amin. Come on, yang tahu lagunya sama-sama kita nyanyikan ya. Hidupku ada di tanganmu, Kau beri rancangan yang terindah. Katakan, yang ku terima. Sing. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, amin. Rohmu yang memberi penghiburan. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, akan ku salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Saya ajak sama-sama tepuk tangan yuk. Ku mau tetap jika iman nyara, senantiasa bersyukur segala yang ku alami, biar kehendakmu
sama-sama nyatakan ya. Katakan. Akan ku pikul salibmu, lah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan akan ku pikul salibmu, lah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku. Sekali lagi katakan akan ku pikul salibmu, lah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku dari imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami dan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Oke, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya ya, walau tubuh kita tergoyahkan, walau tubuh kita lemah, kita nggak mau berhenti muji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, tadi pagi itu saya merenungkan gitu. Hari terbaik itu kan, terbaik tuh cuman ada satu gitu. Maksudnya kayak sepanjang hari memang Tuhan kasih hari-hari yang baik. Tapi hari yang terbaik itu cuman satu menurut saya gitu. Dan saya diingatkan waktu saya dilahirkan kembali sama Tuhan, dan itu adalah hari yang terbaik di mana saya memutuskan untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan 2 minggu yang lalu ya, ada baptisan sekitar berapa orang? 17 orang, dan aku percaya itu adalah hari terbaik mereka. Mereka memutuskan untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus. Mereka memutuskan untuk memberi dirinya untuk Yesus. Itu adalah hari yang terbaik. Amin. Siapa yang di sini bersuka cita, sekali lagi angkat tanganmu. Serukan, wuh. Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini akan sedikit beda ya, karena Papa nggak ada di sini. Papa lagi ada di rumah sakit, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang nggak tahu juga. Tapi di situ aku tetap mengucap syukur. Maksudnya aku mau berkata Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik meskipun Papa di rumah sakit, tapi Tuhan tetap baik buat saya. Amin. Mari kita sama-sama nyatakan, sebab Tuhan baik. Come on. Mari sama-sama puji. Katakan. Masuk dalam hadiratnya dengan pujian dan syukur, datang dengan sukacita, nyanyi bagi Dia berkuasa, puji Dia dengan terompet, puji Dia dengan kecapi, biar semua ciptaan di surga bumi angkat pujian dengan angkat tanganmu, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes Lord, sebab Tuhan baik dan kasih setianya untuk selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik dan kasih setianya untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara, tadi kan aku di awal sempat nanya ya, siapa yang di sini lagi lemah, letih, lesu dan berbeban berat. Jangan sampai biarkan iblis itu mengganggu engkau untuk menari buat Tuhan. Bikin kau males-malesan untuk menari buat Tuhan. Jangan sampai iblis mengganggu. Amin. Kita hari ini mau benar-benar bangkit. Kita mau bangkitkan iman kita. Kita mau menari buat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan.
Aku tahu maksudnya mungkin gak cuman aku aja yang mengalami maksudnya pergumulan berat. Ngeliat papa di rumah sakit, aku gak mau hiraukan itu gitu. Maksudnya kita berjalan tuh sama Tuhan gitu masing-masing. Kita mau benar-benar menari. Karena kalau misal kita tahu ada pergumulan berat, masalah, kita terbelenggu dalam masalah, kapan kita mau bebas? Hari ini kita mau bebas dari masalah, amin. Come on, kita nyatakan lagi ya. Kita mau sama-sama menari buat Tuhan, come on. Mari naikkan syukurmu. Hey, hey. Katakan. Masuk dalam hadiratnya, Amin. dengan puja dan syukur, datang dengan sukacita, nyanyi bagi Dia berkuasa. Puji Dia. Puji Dia dengan terompet, puji Dia dengan kecapi, biar semua ciptaan di surga bumi angkat pujian dengan Semua yang bersuka cita katakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, dan kasih setianya untuk selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, dan kasih setianya untuk selamanya. Coba semuanya angkat yuk katakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, dan kasih setianya untuk selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, dan kasih setianya untuk selamanya. lebih lagi nyatakan. Sebab Tuhan baik, Naikkan suaramu. Ini pujian kami Tuhan. sebab Tuhan baik, dan kasih setianya untuk selamanya. Sebab Tuhan baik, For you are good, oh Lord. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, dan kasih setianya untuk selamanya. Mari lebih lagi naikkan. Katakan sebab Tuhan baik. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, dan kasih setianya untuk selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, dan kasih setianya untuk selamanya. Mari menari buat Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Hanya Kau yang terbaik Tuhan di hidup sebab kami. Tuhan baik, dan kasih setianya untuk selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, dan kasih setianya untuk selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, dan kasih setianya untuk selamanya. Sebab Tuhan baik. Sama-sama katakan sebab Tuhan baik. Dan kasih Setianya untuk selamanya. Haleluya. Siapa yang masih semangat angkat tanganmu? Cuman yang depan aja yang semangat, yang belakang. Ku diberi kuasa, come on.
nyatakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yeay. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Katakan. Sungguh besar Kau Boleh sambil Tuhanku, tepuk tangan di atas kepala. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari kita sekali lagi sorakan kemenangan, kemana? Sekali lagi. Sekali lagi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk kembali duduk. Kami tahu kami punya Tuhan yang besar, Tuhan. Kami tahu Tuhan, pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Kami mau nyatakan dengan iman dari segenap apa yang kami ucapkan, dari apa yang kami pujikan Tuhan. Biar semuanya itu berkenan di hadapan-Mu. Kau yang layakkan setiap kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Kau yang layakkan setiap kami untuk memuji nama-Mu. Karena hanya Kau Tuhan, Allah yang layak dimuliakan. Kami percaya Tuhan. setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Yes, Jesus. Seluruh hidupku dalam genggaman
tidak, ku tidak menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Katakan, oh, ku
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Dengan iman kita naikkan pujian ini. Ku terima sekarang Dengan iman katakan Bapak Ibu, katakan aku punya Tuhan. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Lebih lagi. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami. Engkau sudah menetapkan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan kemenangan. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang mengurapin kamu. Satu demi satu. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Beri pengertian atas setiap kami Tuhan. Berikan hikmat-Mu atas setiap kami. Berbicaralah ya Roh Kudus atas setiap kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Ajari hamba-Mu untuk tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Dan hanya yang berasal daripada-Mu saja Tuhan. Itu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara. Pagi ini saya diminta oleh Bapak Pendeta Tri yang saat ini tadi sudah disampaikan oleh Yedida bahwa Pak Tri sedang berada di rumah sakit. Dan kemarin pagi pada saat sebelum doa pagi Pak Tri ada satu pesan kepada saya untuk boleh membagikan firman Tuhan. Dan saya percaya apapun itu keadaan kita saat ini, seperti pujian tadi yang kita nyanyikan bersama, itu yang terbaik untuk setiap kita. Amin Bapak Ibu. Ya, di bulan ini Bapak Ibu kita merayakan hari kemerdekaan, hari kesenangan untuk setiap kita. Minggu lalu Ibu Pendeta Tri sudah menyampaikan bahwa setiap kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Pagi hari ini Bapak Ibu kita mau belajar dari satu kisah seorang Bartimius. Bagaimana seorang Bartimius yang dimerdekakan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu, kita mau terima, kita mau sharingkan dari kitab Markus. Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 sampai 52. Kita akan baca berkelanjutan ya Bapak Ibu. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan Bartimius, ayat yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko.
Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Sampai di sini dulu pembacaan pertama. Dikisahkan Bapak Ibu, di kota Yeriko Tuhan Yesus mampir dan rencananya Tuhan Yesus itu mau melanjutkan perjalanan dari kota Yeriko ke Yerusalem. Kota Yeriko adalah salah satu kota yang paling tertua di dunia. Kota Yeriko adalah kota yang paling tertua di dunia. Salah satu ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat Tuhan Yesus keluar dari kota Yeriko bersama murid-muridnya, dan tidak hanya murid-muridnya Bapak Ibu. Firman Tuhan tadi dikatakan bahwa turut serta juga orang-orang berbondong-bondong. Artinya bahwa yang namanya berbondong-bondong, saya sempat buka, yang namanya berbondong-bondong itu seperti apa toh? Yang namanya berbondong-bondong berarti banyak sekali orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus. Bartimius, Bapak Ibu, saya sempat cari arti kata Bartimius. Bartimius mengandung dua arti, bar yang berarti anak, dan Timeus, anak Timeus. Jadi Bartimius, anak Timeus. Tadi sudah kita baca, bapaknya adalah Timeus. Tetapi Bapak Ibu, Timeus itu sendiri tidak mempunyai arti Timeus toh. Timeus mengandung arti kehormatan. Jadi Bartimius adalah anak kehormatan. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita baca, anak kehormatan kok buta. Maaf Bapak Ibu. Anak kehormatan kok menjadi seorang pengemis. Karena Bartimius buta, dia harus menjadi seorang pengemis. Ayat yang selanjutnya kita baca Bapak Ibu. Ketika didengarnya, maksudnya Bartimius mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, Saudara. Pada saat Tuhan Yesus lewat, keluar dari Yeriko, Bartimius mendengar, karena dia tidak melihat Bapak Ibu. Bartimius hanya mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat. Apa yang dilakukan oleh Bartimius Bapak Ibu? Berteriak. Karena tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Dia melihat tidak bisa. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa murid-murid Tuhan bersama-sama dengan orang berbondong-bondong. Tidak ada keleluasaan bagi Bartimius untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Bergerak pun sulit. Satu langkah yang dia ambil, berteriak. Orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, itu kepingin selalu bersama Tuhan Yesus. Karena apa Bapak Ibu? Mereka akan melihat bahwa apa yang mau dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang kepingin mendengar apa yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena pada saat itu banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang rindu sehingga berbondong-bondong datang. Tetapi seorang Bartimius dengan keterbatasan fisiknya, Bapak Ibu, dia tidak bisa mendekat Tuhan Yesus. Selain satu berteriak Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau kita baca tadi? Orang-orang yang ada di sekitar Bartimius menyuruh dia untuk diam. Karena apa Bapak Ibu? Berisik. Mengganggu fokus daripada Tuhan Yesus. Murid-muridnya berkata, diam Bartimius, engkau mengganggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lagi fokus untuk berjalan ke Yerusalem. Diam. Apa yang dilakukan Bartimius Bapak Ibu? Semakin dia disuruh diam, dia semakin kencang memanggil Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Inilah iman seorang Bartimius Bapak Ibu. Walaupun keadaannya, next slide, walaupun keadaannya menghimpit dia, satu karakter yang dimiliki oleh Bartimius, ia tidak mudah menyerah dengan keadaannya. Amin. Mungkin keadaannya miskin, mungkin keadaannya buta. Tapi itu tidak menghambat Bartimius untuk bisa mengenal, mendekat Tuhan Yesus. Karena apa Bapak Ibu? Karena Bartimius memiliki iman yang sangat kuat kepada Tuhan Yesus. Roh Bartimius tahu persis siapa yang datang kepadanya. Saya menggambarkan Bapak Ibu, pada saat Tuhan Yesus lewat, mungkin apabila Bartimius tidak menangkap momentum itu akan lewat. Kairos Tuhan itu akan lewat. Pada saat Bartimius tahu bahwa ini loh kairos Tuhan. Tuhan mau lewat. Dia mau tangkap itu Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan keadaannya dia berteriak. Pada saat kairos Tuhan, roh datang, roh yang ada di dalam Bartimius sangat kuat. Tangkap itu. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia tahu, dia sudah mendengar bahwa saat kairosnya lewat, hidupnya akan dimerdekakan. Amin Bapak Ibu. Saat kairosnya datang, saat momentumnya Tuhan datang, saat waktunya Tuhan datang, Bartimius akan dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Bagaimana hidup kita Bapak Ibu? Apakah kita sudah mulai belajar mengenai waktu Tuhan? Lewat. Mungkin Bartimius posisinya Tuhan Yesus lewat di depannya 5 menit, 10 menit lewat. Bartimius tidak peka, Bartimius tidak mengenal kairosnya. Kairos itu akan lewat, momentum itu akan lewat loh. 5-10 menit Tuhan Yesus lewat. Tetapi luar biasa iman yang dimiliki oleh seorang Bartimius Bapak Ibu. Amin. Bila setiap kita seperti iman Bartimius Bapak Ibu, yang mengerti kairos Tuhan di dalam hidup kita, yang mengerti momentum Tuhan. Karena pada saat momentum kairos Tuhan datang, bertemu dengan iman setiap kita akan menghasilkan mujizat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita baca selanjutnya Bapak Ibu, ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, pergilah. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saya 3 minggu yang lalu, kurang lebih Bapak Ibu, membaca ayat ini di malam hari sebelum saya tidur. Saya ada kerinduan saat itu membaca persis firman ini. Ada satu kata
yang waktu itu menjadi kegundahan di hati saya, yaitu kenapa ya Bartimius menanggalkan jubahnya. Karena sudah posisi malam, saya hanya tulis di kertas HVS, jubah. Rencananya besok saya mulai cari. Dalam 1 minggu itu pergumulan di dalam hati saya, Bapak Ibu, saya mencari tahu apa sih, kok begitu kata jubah itu begitu terngiang-ngiang di hidup saya. Saya sempat berkata sama istri sebelum tidur, "Mah, kok ada kata jubah ya? Jubah ini sampai ditanggalkan." 2 minggu yang lalu saya pernah bagikan juga mengenai jubah ini, tetapi tidak begitu lengkap karena masih sangat terbatas referensi saya kepada anggota MPP KKGU. Setelah beberapa hari yang lalu saya baru mendapatkan apa arti menanggalkan jubah ini, Bapak Ibu. Pada saat itu, Bapak Ibu, seorang pengemis akan memakai jubahnya sebagai alas tanah untuk dia duduk. Jadi seorang Bartimius itu akan melepaskan jubahnya, dia akan menggelar jubahnya di atas tanah dan dia duduk di atas jubah itu. Nah, jubah itu adalah tempat untuk menampung apa Bapak Ibu? Uang. Setiap orang yang melewat, orang yang memiliki beban mengasihi pengemis itu, orang yang cacat itu, Bartimius itu, mereka akan melempar uang. Baik itu uang koin ataupun uang apa. Dan juga orang akan meletakkan makanan di jubah, di atas jubah itu. Saya bilang, oh ini tuh artinya jubah itu. Ada beberapa arti jubah, kalau kalian lihat imam besar pakai jubah, Tuhan Yesus juga jubah. Tetapi seorang pengemis di saat itu menganggap penting, sangat penting jubah yang harus ia miliki. Jubah yang ia miliki ini sangat berarti bagi hidupnya. Karena apa Bapak Ibu? Karena di jubah inilah tempat menampung uang. Tempat menampung makanan. Sehingga kalau jubah ini tidak ada, tidak akan dapat orang pengemis ini menerima uang ataupun makanan. Jadi pada saat Bartimius menanggalkan jubahnya, artinya apa Bapak Ibu? Artinya Bartimius meninggalkan semua yang ada padanya. Next slide. Apa yang dimiliki oleh Bartimius Bapak Ibu? Selain dia tidak mau kalah oleh keadaan yang dihadapinya. Yang kedua, Bartimius memiliki kepercayaan atau iman kepada kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dia mau percaya bahwa Tuhan Yesus ini mampu menyembuhkan dia. Dari mana Bapak Ibu, dari mana Bartimius bisa mendengar bahwa Tuhan Yesus luar biasa? Karena dia tidak bisa melihat. Pada saat dia mengemis di pinggir jalan, banyak orang berkata-kata, ada mujizat loh yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Ada mujizat loh, ada keajaiban loh. Dia dengar, dia dengar, dia dengar, dia dengar. Seperti firman Tuhan dalam kitab Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Bisa dibantu? Roma 10 ayat yang 17 berkata, saya baca ya Bapak Ibu ya. Ya, Roma 10 kita baca bareng-bareng Bapak Ibu. Roma 10 ayat 17, 1, 2, 3. Jadi iman timbul dan pendengaran. Iman
seorang Bartimius. Kuat. Iman seorang Bartimius timbul. Itu karena apa? Mendengar. Mendengar firman Tuhan. Pagi hari ini saya mau katakan Bapak Ibu, kalau kita mau memiliki iman yang teguh, jangan berhenti baca firman. Jangan berhenti untuk mendengarkan firman-firman Tuhan. Seperti Bartimius. Dia tidak bisa melihat, dia hanya bisa mendengar. Tetapi karena dia mendengar itu, yang membentuk imannya semakin kuat, semakin kuat. Bahkan Bapak Ibu, imannya semakin kuat dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki kesempurnaan secara fisik. Dia boleh buta secara fisik. Bartimius mengalami kebutaan dari kecil, dari lahir. Tetapi Bartimius tidak buta secara rohani. Amin Bapak Ibu. Saya rindu kita di sini, jemaat JK Injil Kerajaan Satelit Manyaran. Setiap kita tidak buta rohani. Amin Bapak Ibu. Tapi setiap kita akan semakin percaya karena pengenalan kita akan firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Inilah iman Bartimius Bapak Ibu. Walaupun dia tidak melihat, Bartimius percaya. Amin Bapak Ibu. 2 Korintus 5 ayat 7. Imannya bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Itu yang Tuhan Yesus inginkan atas setiap kita. Amin Bapak Ibu. Saya pada saat berbagi kepada anggota MPP saya, Bapak Ibu, mengenai jubah ini, saya mengatakan bahwa mau enggak kita meninggalkan jubah yang ada pada kita. Apa itu Bapak Ibu? Kekayaan kita. Kehidupan kita secara dunia. Apa itu? Yang terbaik menurut kita. Mau enggak kita tinggalkan pada saat Tuhan Yesus panggil kita? Firman Tuhan katakan apa tadi Bapak Ibu? Pada ayat yang sebentar. Firman Tuhan katakan ayat yang ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Kenapa dia meninggalkan itu? Karena Tuhan Yesus memanggil Bartimius. Pada saat Tuhan Yesus lewat, ada yang teriak, Yesus anak Daud kasihani aku. Membuat Tuhan Yesus berhenti. Karena dia percaya ada seorang yang memiliki iman yang sangat kuat. Di saat itu Tuhan Yesus berhenti dan mengatakan kepada murid-muridnya, panggil orang itu ke sini. Tuhan Yesus memanggil Bartimius. Respon Bartimius saat itu, apa Bapak Ibu? Dia berdiri, menanggalkan jubahnya. Segala sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya, dia tanggalkan. Karena apa? Tuhan Yesus panggil dia. Kehidupan kita bagaimana Bapak Ibu? Saya koreksi atas hidup kita. Kalau Tuhan Yesus sudah panggil seperti Bartimius dipanggil, apakah kita rela meninggalkan jubah kita Bapak Ibu? Segala sesuatu yang sangat penting, enggak gampang. Tetapi teladan Bartimius sudah mengajarkan atas setiap kita. Mau enggak kita menanggalkan semua kenyamanan kita?
Mau enggak kita mau menanggalkan setiap penyakit kita, kelemahan kita, untuk datang kepada Tuhan. Pada saat Bartimius datang kepada Tuhan, dia percaya akan ada kemerdekaan yang dia terima. Amin Bapak Ibu. Saat dia datang kepada sumber mujizat itu, dia akan disembuhkan. Pagi hari ini Bapak Ibu kita diingatkan bahwa mari seberapa sering kita mendengar nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Seberapa sering kita mendengar nama Tuhan Yesus. Seberapa sering kita bernyanyi, Tuhan Yesus luar biasa. 1 kali, 2 kali, saya percaya setiap kita di sini mungkin beribu-ribu kali sudah mendengar, mengatakan Tuhan Yesus luar biasa, luar biasa. Tetapi pada saat Tuhan Yesus panggil kita, apakah kita mau menanggalkan jubah kita? Amin Bapak Ibu. Mau menanggalkan enggak kenyamanan kita? Menanggalkan kesakitan kita. Saat itu Bartimius dengan keterbatasannya, dia mau datang. Yes Tuhan, aku datang, berdiri menanggalkan. Saya di tahun 2020 Bapak Ibu, saya tadi pagi pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini seorang diri, saya diingatkan bagaimana Tuhan betul-betul suruh saya untuk belajar Bapak Ibu. Sekitar tahun 2020 saya mendapatkan mimpi, real sekali mimpi. Mimpi bahwa saya ada di suatu persekutuan dan saat itu ada banyak hamba-hamba Tuhan itu mendoakan saya. Ada seorang pendeta yang saya tidak kenal siapa. Dia berkata demikian, Agung, sudah waktunya kamu belajar. Hanya perkataan seperti itu Bapak Ibu. Saya bilang, aduh Tuhan, aku sudah nyaman Tuhan. Aku sudah sibuk dengan pekerjaanku. Area pekerjaan saya diperluas Tuhan. Tidak hanya wilayah Jawa. Saya sekarang sudah mulai pegang Sulawesi Tuhan. Kalau saya disuruh belajar, pasti nggak bisa Tuhan. Pada saat itu Bapak Ibu, itu sebelum mungkin awal-awal COVID. Saya lupa mengenai mimpi itu, saya sempat tanya kepada Tuhan, apa Tuhan arti mimpi, kok saya disuruh belajar apa Tuhan? Suatu ketika saya dibuat pengertian oleh Pak Tri juga Ibu, akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan studi. Singkat cerita Bapak Ibu, kenapa Tuhan suruh waktu itu? Makanya saya bilang, momentum Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Pada saat itu, COVID, itu semua pembelajaran via daring. Betul ya Bapak Ibu? Zoom. Jadi kita tidak perlu datang untuk sekolah, kuliah, tidak perlu. Nah di situ sangat cocok sekali dengan pekerjaan saya. Saya bisa menyelesaikan kurang lebih hampir 3 tahun. Persis hampir 3 tahun COVID hilang dan perkuliahan itu harus onsite. Saya bilang, Tuhan luar biasa Tuhan. Kalau Tuhan sudah suruh Bapak Ibu, saya bilang mimpi saya apa? Ini loh, saya suruh kamu belajar untuk melanjutkan ini. Persis selesai kuliah diberlakukan onsite. Jadi tepat waktu Tuhan itu Bapak Ibu. Saya mau percaya setiap kita punya momentum-momentum dalam hidup kita. Mari tangkap itu Bapak Ibu. Mari tangkap itu. Karena itu akan menjadi suatu mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu.
Dan saat saya menyelesaikan itu, tepat selesai, saya mau memberikan kado ulang tahun untuk kedua orang tua saya. Saya berencana, ayo orang tuaku yang ada di Palembang, anak bapak, anak mama sudah bisa menyelesaikan. Walaupun basic saya seorang pemulung Bapak Ibu. Dari kecil, kalau Bapak Ibu tahu, saya sudah bagikan di anggota MPP saya dari kecil adalah seorang pemulung. Tulen. Saya punya sebutan PBB, bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bapak Ibu. Pengumpul barang bekas. Setiap pulang sekolah saya harus pegang karung, saya keliling untuk menjadi pemulung. Dari mulai SD, Bapak Ibu. Saya punya kebanggaan Bapak Ibu, saya mau kasih kado terindah kepada kedua orang tua saya. Bapak, Mama, walaupun dulu pemulung, Tuhan merdekakan, Tuhan angkat. Tetapi 1 bulan sebelum saya diwisuda, Tuhan mengizinkan bapak saya harus pulang dulu. Jadi bapak saya tidak sempat untuk melihat di dunia saya diwisuda. Hanya mama saya yang bisa lihat. Tapi saya bersyukur waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya percaya apa yang terjadi dalam hidup saya Bapak Ibu, pasti terjadi dalam hidup Bapak Ibu semua. Segala yang baik Tuhan sudah sediakan atas hidup kita. Tanggalkan jubah kita saat Tuhan Yesus panggil kita. Amin. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ayat yang ke-50. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Rabuni artinya adalah seorang guru, tapi bentuk terhormat. Jadi kalau hanya guru, itu ya seperti sekarang ini guru. Tetapi kalau orang berkata Rabuni, itu berarti guru yang sangat terhormat. Bayangkan, seorang Bartimius pun tahu bahwa siapa itu Tuhan Yesus yang lewat di depan dia. Dia sampai katakan, Rabuni. Rabuni di dalam kitab Perjanjian Baru itu hanya 2 kali disebut. Yang mengatakan hanya 1 Bartimius. Yang kedua yang mengatakan memanggil Tuhan Yesus Rabuni adalah Maria Magdalena. Pada saat Tuhan Yesus naik, dia katakan Rabuni. Jadi di dalam Alkitab kata Rabuni ini luar biasa Bapak Ibu. Dia mengatakan Rabuni supaya aku bisa melihat. Ayat yang ke-52, firman Tuhan berkata, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin Bapak Ibu. Pada saat Bartimius 1 tidak kalah akan keadaannya. Dia tetap berteriak, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tangkap kairos Tuhan. Bartimius juga percaya akan kuasa Tuhan. Bahkan dia meninggalkan jubahnya, meninggalkan semua bahkan hal yang terpenting dalam hidupnya. Apa yang diterima oleh Bartimius? Mujizat kesembuhan. Amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Bagaimana iman seorang Bartimius bisa kuat seperti itu? Karena dia memiliki yang pertama, dia tidak kalah oleh keadaan. Walaupun fisiknya tidak sempurna. Yang kedua, dia percaya, memiliki iman bahwa kuasa Tuhan nyata dalam hidupnya. Yang ketiga Bapak Ibu, next slide. Apa yang dimiliki oleh Bartimius? Bartimius tidak lupa bersyukur dan berterima kasih. Ayat selanjutnya dikatakan demikian.
Ayat yang terakhir 52. Lalu pergilah Yesus kepadanya. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu, melihatlah, iya. Pada saat itu, mujizat terjadi atas Bartimius. Amin, Bapak Ibu. Koma. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bartimius memilih untuk mengucap syukur. Dalam bentuk apa Bapak Ibu? Mengikut Yesus. Bartimius berterima kasih kepada Tuhan Yesus, sang pemberi mujizat itu, untuk menjadi apa? Pengikut. Kalau ayat 52 berkata, mengikut Yesus dalam perjalanannya. Kalau kita baca di dalam kitab Lukas, ini kitab sinopsis ya Bapak Ibu, jadi apa yang ada di Markus juga akan diulas di kitab Lukas. Lukas pasal yang ke 18 ayat yang ke-43. Dan seketika itu juga melihatlah ia, Bartimius, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Apa yang dilakukan oleh Bartimius? Pada saat Bartimius sudah menerima mujizat, saat Bartimius sudah menerima kesembuhan, dia menjadi pengikut Tuhan. Dan ayat tadi dikatakan, dia memuliakan Tuhan, menaikkan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Banyak orang-orang Kristen, tapi saya percaya tidak ada di sini. Banyak orang Kristen, pada saat dia menerima mujizat Tuhan, pada saat dia menerima kebaikan Tuhan, pada saat sakitnya sudah disembuhkan, pada saat hutang-hutangnya sudah dilunaskan oleh Tuhan. Pertama, ya, dia percaya sama Tuhan. Tapi di dalam perjalanannya mulai gugur, Bapak Ibu. Banyak terjadi. Saya berdoa, itu tidak ada di jemaat di tempat ini. Dengan alasan ini, dengan alasan itu, saya tidak dulu beribadah. Saya tidak dulu bersekutu, saya tidak dulu. Karena. Padahal pada saat di mana ia menerima mujizat Tuhan, semua nomor kesekian Tuhan dulu. Pada saat menerima mujizat, pada saat menerima kemerdekaan, pada saat menerima kemenangan, Tuhan nomor satu. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya, mulai bergeser. Biarlah kita, jemaat jika Injil Kerajaan Satelit Manyaran, memiliki iman yang teguh. Saat kita diberikan mujizat, diberikan keajaiban, dipulihkan, disembuhkan, dimenangkan oleh Tuhan, iman kita tetap teguh. Tetap menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu yang dilakukan oleh Bartimius, Bapak Ibu. Dia tidak lupa untuk berterima kasih. Dia tidak lupa untuk mengucap syukur. Kalau tidak salah, Pastor Yusuf Rogo pernah menyampaikan bagaimana seseorang diangkat ke surga. Di surga dia lihat banyak sekali malaikat-malaikat Tuhan. Berseliweran kanan kiri. Wah, banyak sekali malaikat Tuhan sibuk di surga. Sibuk bekerja. Dia lihat ada satu kotak. Isinya adalah doa permintaan. Tuhan, aku ingin minta ini. Tuhan, aku minta ini. Tuhan, aku minta. Penglihatan seorang ini di surga seperti itu. Bahwa di surga itu malaikat sibuk, si Anu pimpin ada doa, taruh. Oh, si Anu doa, diambil, ditaruh di kotak doa. Di surga orang-orang yang berdoa penuh dengan permintaan itu banyak sekali Bapak Ibu. Satu titik seorang ini diperlihatkan satu ruangan.
bertolak belakang dengan apa yang terjadi di ruang sebelah. Di ruang yang satu ini tidak ada keramaian. Malaikat hanya 1-2, itu pun katanya sambil santai-santai malaikatnya. Malaikatnya tidak capek seperti di sana, sini. Di sini santai. Setelah dia tanya, kenapa kok di ruangan ini malaikatnya santai? Di sini tidak ada doa ucapan syukur. Doa ucapan syukurnya sedikit sekali, ucapan syukur sekali sudah free, tidak ada lagi yang ucap syukur, bebas malaikatnya. Beda dengan di ruang sebelah, Bapak Ibu. Koreksi untuk setiap kita, Bapak Ibu. Saya pun koreksi, bukan hanya Bapak Ibu saudaraku. Saya pun sama, koreksi. Pak selama ini saya hanya nuntut Tuhan. Tapi lupa untuk berucap syukur. Bartimius mengajarkan kepada setiap kita, setelah menerima mujizat, tetap berterima kasih. Tahu berterima kasih kepada Sang Pemberi mujizat. Amin, Bapak Ibu. Ayat yang terakhir untuk setiap kita, Bapak Ibu. Mungkin setiap kita mengalami berbagai macam masalah. Ya, itu kan cerita di Alkitab, Pak. Itu Bartimius. Saya nggak seperti Bartimius. Ayo belajar. Kita mau seperti Bartimius ini loh. Contohnya loh, luar biasa Bapak. Aku banyak, bebanku lebih berat dari beban Bartimius. Dia cuma buta, miskin. Aku lebih berat. Mungkin ada. Bapak Ibu. Kita baca 1 Korintus ayat yang ke-10, ayat yang ke-13. Bapak Ibu. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1, 2, kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Yang ini yang luar biasa. Lanjut Bapak Ibu. 1, 2, 3. Luar biasa Bapak Ibu. Satu firman yang menguatkan setiap kita. Kita selalu berkata, bebanku berat, aku gak sanggup. Sudah berdoa, Tuhan gak jawab-jawab. 1 Korintus 10 ayat 13. Menguatkan setiap kita Bapak Ibu. Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi ini pencobaan yang biasa. Bahkan Tuhan tidak membiarkan kita sampai hancur, jatuh tergeletak. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan memberikan jalan keluar atas masalah kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan memberikan jalan keluar atas setiap tantangan kita. Seberat apapun, ayat ini berkata, seberat apapun masalah kita, seberat apapun, firman Tuhan berkata, Tuhan akan berikan jalan keluar. Amin. Saat kita mengerti momentum Tuhan, kairos Tuhan, waktu Tuhan dalam hidup kita, mari tangkap. Miliki, setelah kita tangkap, kita percaya, kita punya iman dan kuasa dari Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, pada saat kita menerima itu, jangan lupa kita berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan mujizat kepada Tuhan. Tim musik bisa naik ke mimbar. Kita mau percaya Bapak Ibu, saya juga berbagi kepada anggota MPP KKGU. Saya melihat cuplikan bagaimana seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama berapa tahun Bapak Ibu? Wah, luar biasa. Berarti Bapak Ibu ini betul-betul mantap dalam pembacaan firman. 12 tahun.
mengalami pendarahan. Saya lihat filmnya Bapak Ibu, bagaimana seorang perempuan ini senggol sana, senggol. Yang nyenggol bukan perempuan, laki-laki. Jatuh sana, jatuh sini. Dia tahu ini momentum Tuhan untuk dirinya. Karena dia punya iman. Saat aku sentuh jubah Tuhan Yesus, aku akan mengalami mujizat. Ini momentum Tuhan. Saya lihat bagaimana perjuangannya seorang perempuan ini. Sodok jatuh, berdiri lagi, senggol lagi jatuh. Mau mana? Aku mau. Di depan banyak orang, dia terus terobos. Dia tidak menyerah dengan keadaannya dia saat itu. Dia tidak menyerah dengan penyakitnya saat itu karena pendarahan 12 tahun. Dia terus maju. Karena ini Tuhan lewat depan. Kairos Tuhan. Momentum Tuhan. Tangkap. Pada saat perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun hanya menyenggol, memegang ujung jubah itu. Dia lepaskan. Dia merasakan ada aliran kesembuhan yang mengalir. Bahkan Tuhan Yesus pun merasakan dan berhenti. Siapa yang menjamah jubahku? Tuhan Yesus. Oh, nggak mungkin Tuhan, ini ramai sekali orang berbondong-bondong. Nggak mungkin bisa tahu. Tapi Tuhan Yesus sangat tahu keadaan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi permasalahan kita, tantangan kita. Mungkin pasca COVID ini Tuhan, ekonomi saya sedang goyang. Mungkin Tuhan, penyakit saya saat ini mulai menggerogoti tubuh saya. Percaya, ada momentum Tuhan. Ada waktu Tuhan yang terbaik atas hidup kita Bapak Ibu. Mari, pada saat momentum Tuhan datang, iman kita terus percaya kepada Tuhan. Dan saat iman, momentum kita bersatu. Seperti tadi saya katakan. Saat momentum waktu Tuhan, kairos Tuhan datang dalam hidup kita. Kita tangkap dengan iman kita, dengan roh kita. Akan terjadi mujizat yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dan itu boleh menguatkan setiap kita. Percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Kita naikkan pujian ini. Waktu Tuhan adalah yang terbaik atas hidup kita. Yes Tuhan. Seringkali kami tidak mengerti apa yang menjadi rencanamu, apa yang menjadi planningmu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan. Tuhan yang memberikan pengertian atas setiap kami. Untuk setiap kami memiliki kepekaan atas momentum Tuhan. Cobaan buat setiap kami mengerti ya Roh Kudus. Yes, katakan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yang terbaik.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan pasti yang terbaik. Amin, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat luar biasa. Belajar dari seorang tokoh yang bernama Bartimius. Biarlah Tuhan apa yang sudah dilakukan Bartimius 2000 tahun yang lalu. Tapi kami bisa melihat kuasa dan mujizat sampai saat ini masih tetap ada. Bukan hanya Bartimius yang mengalami 2000 tahun yang lalu. Tapi hari ini ketika kami tangkap kebenaran firman, kami akan menjadi seorang yang luar biasa. Bahkan lebih luar biasa dari Bartimius. Karena itulah kerinduan-Mu Tuhan. Kau ingin setiap anak-anak Tuhan menghidupi firman kebenaran. Akan muncul tokoh-tokoh yang luar biasa. Kami belajar dari imannya yang luar biasa kepada Tuhan. Iman yang tidak pernah menyerah. Iman yang tetap percaya pada kuasa Yesus. Iman yang selalu bersyukur ketika menikmati mujizat kesembuhan. Dan selalu memuliakan Allah. Biar itu kami hidupi dan kami lakukan. Materaikan firman-Mu Tuhan. Supaya menjadi sesuatu kekuatan. Kami tidak mau jadi pendengar saja. Tapi kami mau melakukan. Menjadi pelaku firman yang benar di hadapan Engkau. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Mampukan kami, sanggupkan kami. Kau mendengar setiap jeritan hati Bapak Ibu jemaat. Engkau lebih tahu di mana mereka mau juga menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Agung yang sudah menyampaikan firman. Engkau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi. Kami tahu Tuhan ada rencana Tuhan yang besar untuk hamba-Mu ini Tuhan. Next Tuhan, kami merindukan biar hamba-Mu ini akan menjadi hamba yang full time. Next, sungguh-sungguh Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, biarlah Engkau nyatakan apa yang sudah menjadi rencana-Mu, yang sudah Engkau sampaikan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hikmat marifat Tuhan semakin ditambahkan. Berkati keluarga Ibu Mita, istrinya, anak-anaknya, ketiga, eyangnya juga yang mendukung, mensupport putra-putrinya untuk melayani Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Materaikan semua kebenaran firman-Mu. Sehingga kami menjadi orang yang disukai oleh Tuhan. Dikenan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang luar biasa pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dan selalu semangat dan ingin merespon menjadi pelaku firman Tuhan berkata, amin. Ya beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Ya terima kasih Pak Agung ya. Pak Agung luar biasa. Dia sudah punya gelar ya sekolah Alkitab. Saya tuh merindukan seperti itu ya. Karena saya tahu itu satu panggilan dari Tuhan. Kita harus belajar. Saya didorong lagi ngambil S3-nya, doktor gitu ya. Sudah ada 3 tempat nawari saya dan teman-teman pada mendukung. Kakak saya juga mendukung, tapi saya bilang sebentar, saya harus berdoa dulu sama Tuhan ya. Karena memang kesibukan waktu
saya suka belajar gitu ya. Karena itu adalah sesuatu yang baik untuk kita diperluas. Dan saya percaya Tuhan akan semakin senang kalau anak-anaknya itu suka belajar ya. Walaupun mungkin nggak sekolah Alkitab, tapi Bapak Ibu belajar dari buku-buku, dari banyak sekali ya. Ditemui di Google, di YouTube itu kesaksian, pembelajar apa? Tentang iman, buka aja cek iman, langsung muncul ya. Di situ juga satu pembelajaran yang baik. Ya, sekali lagi Pak Agung terima kasih, Tuhan memberkati ya Pak. Bapak Ibu memang hari ini memang Pak Tri tidak ada ya di rumah sakit. Ya saya memang sempat waktu itu ngomong sama tim kami yang berdoa Zoom pagi kan pasti tahu loh Pak Tri. Udah gitu kan Kamis kejadian itu kita lagi doa malam di sini pujian penyembahan. Nah Pak Tri sampaikan firman, saya duduk di situ juga. Terus waktu itu kok saya juga udah lihat agak berbeda ya. Terus waktu doa juga agak berbeda ya. Jadi saya itu ya jarang ngomong-ngomong banyak ya karena mungkin saya ngurusin sekolah, ngurusin yang lainnya ya kita ngobrol juga saya pikir dia sehat-sehat aja karena nggak ada keluhan, makan banyak, tenang, tidur tenang gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan gitu ya. Jadi saya pikir baik-baik saja gitu ya. Tapi memang waktu doa malam itu Kamis memang agak beda waktu ketika doa ya Pak Agung ya, dan teman-teman juga melihat ada Bu Amaria ya. Terus Kamis malam itu langsung saya bilang gini, saya selesai saya bilang, Pak gimana kamu memang ya aku memang ada berbeda gitu, coba saya tes gitu ya, ngomong Tuhan Yesus gitu ya, ya kata yang baiklah Tuhan Yesus gitu ya. Terus dia Tuhan Yesus gitu ya, roda beda. Oh ya ini something sesuatu yang beda. Ayo kita ke dokter ya. Saya berdoa, ya aku mau gitu ya. Jadi saya sama-sama ke dokter untuk diperiksakan pertama di klinik Marti Mulia itu klinik vaskes keluarga ya. Jadi saya ke situ dulu. Saya takut kalau nanti kalau ada lab-lab biar di cover BPJS. Karena waktu Yedida dulu saya langsung bawa ke Elizabeth. Tidak di cover labnya, tapi yang tidak apa-apa sih, maksudnya ini satu pengalaman. Jadi kan lumayan ya Bapak Ibu kalau ternyata ada cara yang lebih baik. Jadi saya ke vaskes itu dulu juga kan Pak Tri bisa nyetir, bisa jalan, masih oke-oke aja gitu ya. Jadi masih sehat, maksudnya kuat lah gitu ya. Cuman memang bicaranya memang agak beda sedikit gitu ya. Kemudian ketika ketemu dokter yang di vaskes keluarga dan bilang, Pak, ya dites-tes gitu ya, ini malam ini Bapak harus dibawa ke IGD. Saya bilang dok, nggak bisa obat jalan aja dok. Oh nggak bisa Bu, harus segera dibawa ke, di mana lebih baiknya rumah sakitnya dok, cari aja yang terdekat. Oh ya udah, akhirnya karena terdekat saya cari saya tanya gimana Pak, kamu mau di mana? Aku mau di Kolombia saja. Ya udah kan terdekat. Jadi saya bawa ke Kolombia. Pak Tri ya Mas, itu dokternya juga bilang, ini Bapak nyetir? Iya dok. Loh ya jangan. Loh kenapa dok? Hati-hati gitu ya. Aduh cantiknya. Iya. Dia doain opanya juga ya, lucu ya ini. Nah setelah itu gak apa-apa dok. Suami saya masih kuat kok, masih bisa. Ya sudah kok gitu, hati-hati ya ibu, hati-hati ya bu, sampai kayak melas banget tuh. Gak apa-apa dok, tetap kuat. Oke, saya bilang, ya sudah bu. Terus saya bilang, kamu masih kuat, bisa aku nyetir katanya gitu ya. Ya udah kita ke Kolombia. Ya memang waktu di Kolombia semuanya berjalan dengan baik, dokternya baik, terus ditangani ya, juga merawat dengan baik, dengan bagus. Dan semuanya akhirnya diperiksa jantungnya, hasilnya bagus, di scan gitu ya, dan juga bagus hasilnya. Nah terus saya bilang lah ini, tetapi yang penyumbatannya belum ketahuan Bu, baru besok pagi. Tapi di sini penuh Bu, dirujuk di rumah sakit lain ya Bu, satu nggak ada todok. Nggak ada Bu, maaf, ini penuh banget. Saya lihat wajahnya dokter, ya sudah enggak apa-apa dok. Saya bilang, ya Bu, iya maaf ya Bu, iya enggak apa-apa. Jadi akhirnya dapat rujukan lain
Dan yang pertama kali merespon itu adalah di rumah sakit Banyumani gitu ya. Nah dibawa ke sana, saya bersyukur dengan putri saya ini, dia baik sekali merawat papahnya ya. Dan juga Giver dan Nana juga luar biasa. Saya punya anak-anak yang baik, cucu saya juga doakan, saya bersyukur. Dan juga teman-teman, saya memang bilang jangan diinfokan ya, nanti kasihan merepotkan Bapak Ibu gitu ya, didoakan saja gitu, jangan ditaruh di grup. Tadi malam Pak Sutadi Mbak Buworo datang besuk di sana. Saya bilang, kenapa? Yang lainnya ditaruh di grup. Pak Sutadi protes, nah, protesnya tapi baik ya, bukan. Loh ini enggak apa-apa toh Pak, gitu loh. Kok enggak ada, saya tunggu mana nih beritanya Pak Tri, kok enggak ada di grup. Memang sengaja Pak, jangan ditaruh. Saya bilang, enggak apa-apa, everything is okay, saya bilang gitu ya. Terus, ya enggak toh Bu, harusnya ditulis toh Bu, Pak Sutadi. Dengarin, saya bilang, oh enggak apa-apa Pak, saya bilang. Kemudian di Jumat pagi memang dibawa ke rumah sakit, dapat respon dari Banyumani dan Yedidah, Mah, dia itu selalu konsultasi mamahnya gitu ya, walaupun saya kan harus ngurusin sekolah Bapak Ibu yang lainnya, ada tukang juga gitu ya. Saya bilang, Yedidah kamu yang ngurus papa ya, mama tak ngurus sekolah. Iya Mah, jadi dia mau sampai tidur di ruang UGD gitu. Saya lihat, wow terima kasih Tuhan kau berkati anak saya gitu ya. Dan itu kalau ke Banyumani tanya, boleh nggak papa sama kamu naik mobil, kamu yang nyetir. Terus iya Mah, tak tanya, Mah nggak boleh, harus papa bawa ambulan, aku di belakangnya katanya gitu. Oh ya gitu nggak bisa sama kamu saja, enggak boleh. Ya udah akhirnya dibawa pakai ambulan, Pak Yedidan di belakangnya ya, ngengong ya dia gitu ya Pak. Dan puji Tuhan bisa sampai langsung di scan lagi dan malam-malam itu 2 malam yang lalu dokternya ketemu saya. Habis Pak Agung, Bu Mita dan Bu Rahayu ke sana kan ngajak pulang saya. Untung saya nggak pulang gitu karena nggak tahu dokternya datang gitu ya. Jadi sempat saya konsultasi sama dokternya, dok gimana ini? Saya tanya, hasilnya gimana dok? Terus dokternya bilang, iya saya sudah lihat hasilnya, saya sudah lihat juga yang dikirim dari Kolombia, karena di Kolombia juga bagus ya, dikasih juga obat apa Pak, pengencer darah ya Pak Agung. Pak Agung tuh yang pintar yang tahu, sama 2 obat vitamin otak gitu ya. Jadi di Kolombia sudah dikasih, ditangani dengan luar biasa. Dan hasilnya gimana dok? Saya tanya gitu. Hasilnya baik Bu, tidak ada pendarahan dan tidak ada penyumbatan tapi sedikit toh Bu, tidak masalah gitu ya. Jadi ini baik semua, baik. Sebentar kata dokternya. Ada apa dok? Saya mau nguji Bapak. Mau tahu ujiannya lucu. Uji Bapak katanya gitu. Ujian apa dok? Tenang Bu. Akhirnya dokternya, Pak Tri ya, Pak Tri Waryanto ya? Bukan dok, Pak Tri Waryanto si ganteng-ganteng. Ada Sinyo ya, Sinyo ada ya. Terima kasih ya Nyo. Tadi malam juga nomini, karena saya pulang jam 12 malam sama Yedida untuk persiapan ibadah hari ini. Jadi Sinyo yang menemani, dia memang anak angkat yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Sinyo yang baik hati, kesaksiannya dahsyat. Mungkin suatu saat dia akan sharing di khotbah ini Pak Agung ya. Sama luar biasa utapannya itu. Amin ya, itu saya dengar berapa jam itu dia 2 malam nemeni kami. Jadi wow. Kemudian dokter ini ngomong, nih Pak gitu ya. Ya Pak Tri saya udah tegang diuji sama dokternya. Ngomong gini Pak, ular melingkar di atas pagar. Oh, Pak Tri langsung, ular melingkar di atas pagar. Sembuh katanya. Wah, dokternya punya imannya. Amin saya bilang gitu. Jadi ujiannya gitu. Coba semua ngomong, ular melingkar di atas pagar. Ya jemaat juga ya. Ular melingkar di atas pagar. Ya sembuh, sehat ya. Ya bisa sehat gitu ya. Sembuh kata dokternya gitu ya. Amin. Ya. Nah terus ini cuman masih tensinya masih tinggi Bapak Ibu ya. Jadi terus perlu di 160 ya Pak Agung. Karena Pak Agung ini yang selalu ngecek dan dia selalu ini banget ya. Terakhir 160 90.
tetapi kemarin seharian memang betul kalau banyak istirahat itu akan lebih turun tensinya. Saya aja yang jagain bakso banyak gitu. Saya tuh bersyukur dengan keluarganya Pak Ati semua yang bersyukur, nggak apa-apa gitu ya. Cuman setelah itu pulang ada lagi susternya, permisi mau bersihin kamar. Baru ini saya udah mau ngeletak gitu. Oh iya suster. Terus dia selesai, terus menggeletak lagi, permisi mau nganter makanan snack. Oh iya suster, taruh situ. Terima kasih suster. Terus keluar lagi udah mau selekan lagi, permisi mau ngantarkan obat buat nanti jam sekian. Oh iya suster, taruh situ. Iya sayang. Iya, 10 kan. Wah saya bilang ya benar ya, luar biasa. Tapi saya tetap mengucap syukur ya Pak Agung. Enggak apa-apa Tuhan, walaupun terganggu istirahat saya tidak apa-apa. Saya berkati suster-suster yang baik ini gitu ya. Dan tadi malam, puji Tuhan juga, saya bilang, Yet kamu mau jemput mama malam atau pagi? Kalau pagi terlalu harus pagi loh, udah jam 4. Karena kita akan bersih-bersih gereja, biasanya mama ditemani papa. Malam aja mah, ya udah jadi jemput. Dan puji Tuhan, dokternya datang lagi Bapak Ibu ya. Kedua kali nih, ada tes lagi nih, seru ini. Seru ya, jadi saya bersyukur. Saya juga nggak nyangka kalau dokternya itu mau datang lagi gitu ya. Dan akhirnya dokternya datang, tapi kayaknya dokternya masih kepingin Patri ada di rumah sakit, mau gimana ya. Padahal semuanya udah membaik ya. Terus saya bilang gini, halo ibu, oh ya dok, sini dok gitu ya. Saya mau visit lagi bapak. Gimana pak, ada keluhan pak? Enggak, ini tangan saya masih ini dok katanya. Itu biasa, faktor U itu katanya gitu ya, faktor U katanya. Tapi enggak apa-apa dok, enggak apa-apa gitu ya. Terus gimana yang keluhan lain ada enggak? Enggak ada sih dok. Gimana dok, suami saya. Ya saya mau uji lagi loh bu, ujian kedua ini. Apalagi dok gitu ya. Saya tenang aja, ini pak, Pak Triwaryanto. Apa dok, saya mau uji bapak lagi. Udah sembuh tenanan apa urung gitu ya. Dites lagi yang kedua bapak ibu. Apa yang dites ya? Ya tunggu dong. Dia bilang, Pak ikuti omongan saya. Ular melingkar. Apa tuh ya ampun. Terus sama Patri ditiru. Ular melingkar. Wah sembuh banget katanya gitu. Nah ini tapi ya kok saya lupa nanya kapan bisa pulangnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa, coba sekali lagi. Tes yang kedua, ular melingkar gitu ya. Tapi gitu ya dokternya. Akhirnya Pak Tri bisa menirukan, wah ini udah sembuh banget ya. Ya mungkin kalau hari Minggu mungkin tidak bisa ya pasien pulang itu ya. Iya sayang ya. Nah akhirnya ya puji Tuhan semua membaik Bapak Ibu. Terima kasih doanya, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Walaupun Pak Trinda ibadah, dia titip salam buat Bapak Ibu semua. Tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Memang saya mengalami ini tuh enggak apa-apa. Hati saya bersyukur Tuhan Yesus baik. Saya melakukan tadi, saya nyanyi bersih-bersih gereja sendirian. Biasanya sama Pak Ati saya nyanyi satu lagu yang tentang ikut Tuhan. Saya mau ikut Tuhan selalu manise. Saya akan ikut Tuhan selalu manise ya. Kerja buat Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manis, hati saya senang bersuka cita sampai saat ini ya. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya itu kesaksian saja. Terima kasih sekali lagi buat semuanya ya. Yang sudah Bapak Ibu berikan buat keluarga kami. Kami berdoa Tuhan Yesus yang membalas kebaikan Bapak Ibu. Ya mari kita ada pengumuman. Pak bangun, ada mari Pak dipersilahkan. Salam Mbak.
Salam Bapak Ibu. Saya mau mengingatkan lagi untuk persiapan kita besok ibadah minggu depan. Jadi kita ibadah mulai jam 7. Bapak Ibu untuk tidak lupa itu. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke beberapa perlombaan. Kemudian dari Bapak Ibu dan teman-teman youth ataupun dewasa muda yang akan mendaftarkan kelompoknya bisa mendaftarkan ke saya pada hari ini. Saya tunggu. Kemudian yang kedua untuk besok minggu itu kita akan bersama-sama jamuan makan bersama, dan juga kami juga menunggu kalau ada taburan dari Bapak Ibu berupa makanan, boleh kita akan perjamuan kasih bersama untuk snacknya besok hari Minggu. Kemudian saya ingatkan juga untuk dress code-nya, kita akan boleh Bapak Ibu pakai baju nuansa merah putih ataupun pakai baju pakaian nasional. Kita akan ada pemilihan base kostum. Ada pemilihan base kostum dan hadiahnya juga sangat menarik. Nanti itu yang bisa saya sampaikan, dan juga kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk besok Minggu kita bersama-sama untuk merayakan kemerdekaan Indonesia di gereja ini. Merdeka. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Shalom Bapak Ibu. Kalau tadi dari ibadah umum, sekarang kita dari youth. Mana suaranya youth? Udah ditampilin. Oke, jadi kita juga ada untuk acara 17-an namanya TSY Battle. Tema kita kali ini adalah God's Calling. Mungkin untuk Bapak Ibu yang punya anak usia remaja atau SD kelas 6-an, kelas 6, kelas 3, 4, 5, 6, boleh ikut hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 jam 3 sore. Berkumpulnya di gereja, di halaman gereja di sini ya. Di sini karena kita mulai jam 3, kita minta tolong untuk anak-anak hadir sebelum jam 3 biar kita mulainya nggak molor. Terus mungkin ada yang tanya, terus bawa apa sih? Gampang aja, kita cuma bawa baju ganti sama botol minum, juga obat-obatan mungkin yang perlu obat-obatan. Untuk dress code-nya, kita nggak ada dress code, Bapak Ibu, tapi anak-anak diharapkan untuk memakai baju warna gelap. Betul? Oh iya, untuk pendaftarannya, nanti kita share link Google Form, tapi kalau misalkan mau daftar langsung bisa di Kak Angel. Kak Angel, angkat tangan Kak Angel. Berdiri. Nggak bisa, coba berdiri. Bisa ke saya nggak apa-apa, bisa ke Kak Angel nggak apa-apa, atau misal ketemu anak youth yang kakak-kakak di depan ini, boleh langsung ketemu, Kak anak saya, Kak mau daftar kayak gitu, boleh. Gitu. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara, kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang anaknya bergabung dalam Unleash bisa menghadiri wisuda Unleash yang dilaksanakan pada saat ibadah tanggal 25 Agustus 2024 di sini, di tempat ini pukul 8 pagi. 8 pagi. Iya. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Berkata bahwa manusia hidup bukan oleh karena roti saja, melainkan setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau orang sudah mulai lemes, nggak suka berdoa, nggak suka baca firman, itu tanda-tanda.
kita merasa tertolak. Tetapi kalau uang banyak, kita merasa berkuasa, merasa hebat. Wah, itu berarti kita dikendalikan oleh uang. Ya, terima kasih. Ini cucu saya memang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita akan siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, mari kita lakukan dengan ketaatan, dengan sukacita di dalam Tuhan ya. Dan ingat, mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan kita, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik juga, yaitu hidupnya buat kita ya. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Nanti minta tolong Bapak Agung akan doa penutup dan juga doa berkat ya Pak untuk kita setelah kita memberikan persembahan. Mari kita angkat persembahan kita ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Kami mau memberi bukan sedekah, tapi kami memberikan yang terbaik, yang terhormat, yang termulia. Memang Engkau tidak melihat jumlahnya, Engkau melihat hati yang memberi dengan sukacita, hati yang memberi dengan ketaatan, persembahan perpuluhan, korban syukur, apapun yang kami berikan pada pagi hari ini, biarlah semuanya dikuduskan, berbau harum di hadapan Engkau. Dan kami tahu apa yang kami tabur beri tidak akan pernah sia-sia. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, biar boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, pelebaran kerajaan surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik buat Engkau. Haleluya, amin. Yesus dalam hadirat-Nya, dengan pujian dan syukur, datang dengan sukacita, nyanyi bagi-Nya berkuasa, puji Dia dengan terompet, puji Dia dengan kecapi, biar semua ciptaan di surga bumi angkat pujian dengan senang hati. Tuhan baik dan kasih setia-Nya untuk selamanya. Tuhan baik. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebab Tuhan baik dan kasih setia-Nya untuk selamanya. Tuhan Yesus, inilah yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan, satelit Manyaran yang mengasihi Engkau. Terima kasih untuk hati-hati yang selalu memberi, hati-hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Mereka memberikan korban yang terbaik, berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, maupun mungkin tangan-tangan yang belum bisa memberi. Tidak apa-apa, Engkau yang tahu hati mereka, Engkau juga memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Engkau berkati, akan menjadi satu berkat yang luar biasa. Dan setiap kami akan juga mengalami berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan Terima undur kasih. diri dari gereja ini Tuhan Yesus. Kami percaya hidup kami akan semakin diberkati. Amin. Kami mau terima buah roh-Mu Tuhan. Ya. Yang terbaik yang datangnya daripadamu Tuhan. Ya Tuhan. Ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Amin. Tuhan yang sudah mengatur jalan hidup kami. Ya. Tuhan masuk dalam
tempat ini kami Tuhan yang sudah atur. Kami Yes. percaya Tuhan, proteksimu sempurna Amin. atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberikan kemerdekaan Ya. oleh Tuhan Yesus, Ya. sama-sama katakan, Amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati dan selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, dan kasih setianya untuk selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, dan kasih setianya untuk selamanya. Sebab Tuhan baik, dan kasih setianya untuk selamanya. Sebab Tuhan baik, dan kasih setianya untuk selamanya. Haleluya. Happy Sunday. God bless you all.